ada peningkatan-peningkatan dalam level-level yang berbeda. Oke, proses creating value-nya, jika IT, ya penerapan IT ini adalah untuk mendapatkan true business value, ya dalam banyak kasus ya monolithic IT service stack itu harus diselaraskan dengan silo tower ya untuk mendapatkan agility. Tadi kan ya efisiensi dan agility itu dua hal yang complementary, harus kita streaming ya dalam semua proses yang ada dan dalam unit-unit yang ada. Dan itu mau tidak mau ini tower-tower yang ada ya. Tower-tower yang ada itu ya application development ya, security ya, UC, kemudian support, kemudian ERP ya, kemudian data center, consulting, project management. Ini contoh-contoh silot-silot tower ya. Jadi tower-tower yang terpisah-pisah ini itu kemudian harus bisa diintegrasikan, dan integrasi ini adalah proses yang memang ingin dilakukan dalam added value delivery ya, dan proses ini memang melibatkan waktu yang berulang-ulang ya secara continuous. Ketika pertama kita ngomongin tentang keselarasan, itu definisi IT-nya ya adalah kita melakukan proses secara otomatis. Nah, kita masuk ke dalam proses service value delivery, itu adalah proses untuk mengintegrasikan ya. Nah, jadi silo tower itu akan bisa diintegrasikan dengan talenta ya. Dalam hal ini dinyatakan sebagai factory. Kemudian sistem integration dalam hal ini adalah ada komitinya, ada army of spesialisnya ya, ada orang-orang yang memang capable. Kemudian ada pengambil keputusannya, dalam hal ini IT oriented. Kemudian ada resultnya, service level agreement, yang ini akan menjadi tim ya. Dalam hal ini ada lean team, kemudian itu menjadi persistent team atau ongoing journey. IT itu menjadi business outcome itu terikat dengan SLA. Nah, akhirnya kita dapat satu tower yang terintegrasi semuanya ya. Jadi hanya dalam satu tempat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ngomongi tentang business value dan juga business potensial ya, jadi value itu pasti kaitannya dengan potentiality. Maka awalnya kita lakukan secara sporadik ya, setiap unit itu seperti tadi ya, mengidentifikasikan berdasarkan perspektif mereka, apa kontribusi mereka, apa yang mau dia berikan ya. Setiap unit, setiap divisi itu pasti akan punya value-value. Tapi pada akhirnya value itu yang sporadik itu harus kita systematize-kan ya, harus kita definisikan ya. Ketika kita sudah definisikan, mau tidak mau nanti akan menjadi utuh ya, menjadi satu kesatuan ya, dimulai dari sesuatu yang sporadik, kemudian definable, achievable, dan akhirnya dioptimalisasikan dengan proses integrasi yang ada dalam information system. Dan bagaimana kita mendrive-nya, ini juga sama tadi ya, dimulai dari strategi map ya yang teridentifikasikan, kemudian kita deploy, dan ini pasti akan melakukan kitar lagi ya. Jadi salah satu proses untuk mengoptimalisasi sehingga bisa didapatkan cepat, tadi kan agak lama ya kalau kita hanya pakai value chain ya, ngulang sampai akhir, baru kemudian balik lagi, ngulang lagi. Maka kita buat dalam skala yang lebih kecil, ya, setiap fase itu terjadi pengulangan juga. Ya. Jadi logikanya untuk ngedrive IT value itu bisa terintegrasi dengan baik, maka kita bisa mulai lakukan proses konseptual service model, logical service model, dan realized service model pada masing-masing fase. Jadi di satu sisi value chain-nya itu berulang ya, di sisi yang lain pada skala yang lebih kecil proses pengulangan itu juga terjadi. Ya. Nah, bagaimana cara kita memastikan proses pengulangan itu terjadi? Kita melakukan proses measurement ya, dan kita melakukan proses target.
Jadi ada target-target kecil yang kita breakdown pada masing-masing fase. Sementara yang ini ada target utamanya, kemudian ada target yang kita prioritaskan pada masing-masing fase. Sehingga pengukuran itu bisa dilakukan pada skala yang lebih mikro, ya, skala yang lebih kecil. Dan itu harapannya bisa ngedrive IT value itu menjadi lebih cepat dihasilkan. Nah ini kalau kita mau menggunakan business value dials ya, kita lihat dari headcount growth, kemudian dari employee turnover, kemudian employee productivity. Nah, definisi apa nih kalau headcount? Ini adalah solusi yang membolehkan kita untuk mengurangi human resource ataupun mengabsorb ya business growth ya, pertumbuhan dari bisnis tanpa terciptanya headcount ya. Company dapat memindahkan employee-nya ke area yang greater return-nya itu lebih baik ya. Nah, ini dengan job search time dan support yang disediakan oleh eligible employee. Jadi alih-alih kita membagi secara nyata, kita lihat aja nih mana yang lebih produktif ya. Kita bisa pindahkan di sana dan harapannya employee-employee yang produktif tadi, yang eligible tadi juga ikut serta mendukung ataupun menarik ya employee lain itu sehingga bisa tercipta consolidated yang lebih baik ya. Ataupun kita bisa menaruh ya tim pada new project tertentu ya, sehingga di sini kita mengoptimalisasi sehingga tidak jenuh ya atau tidak keruh di satu proses yang ternyata ada headcount ya, ada barrier di sana ya, tidak luwes kerjaannya. Sample calculation-nya adalah number of headcount reduce, dikurangi atau dihindari, dikalikan dengan average burden rate ya pada tipe-tipe job tertentu atau pada region-region tertentu. Jadi ketika suatu region itu sudah keruh ya atau suatu job type itu sudah mumet, nah kita bisa alihkan ke hal yang lain yang lebih produktif dan ini juga memberikan impact yang positif bukan hanya kepada employee-nya tapi juga kepada perusahaan tersebut. Atau juga dari sisi employee turnover ya, solusinya adalah mengurangi turnover yang tidak diinginkan ya. Significant cost itu bisa diselamatkan ketika kita hire, training ataupun interviewing. Ini bisa di avoided ya. Nah, ini biasanya ketika proses rekrutmen sudah dilakukan. Tapi dalam banyak proses ketika dia sudah menjadi employee, ini juga bisa dilakukan ya. Contoh ketika kita berusaha untuk menambah skill tertentu kepada employee kita. Jadi proses interview atau proses yang costly tadi ya untuk mengidentifikasi ini itu bisa di save ya atau di simplifikasi. Sample calculation-nya contoh misalnya 35% annual burden rate dan region job type dikalikan dengan number of headcount turnover avoided. Jadi cara kita melihat secara holistik itu akhirnya bisa menghasilkan atau kita bisa mengidentifikasi spot-spot mana nih yang bisa kita perbaikan atau yang kita tingkatkan. Nah kemudian yang terakhir adalah gain in headcount efisiensi atau effectiveness, headcount yang diharapkan untuk dihasilkan more through this gain due to additional time-based efficiency. Nah, contoh misalnya jumlah employee yang terefek ya, terdampak dikali waktu, dikali average burden rate, dikali 50%. Ini juga contoh ya, business value dials, avoidance, system end of life, itu adalah menghilangkan IT support yang tidak penting dan juga maintenance cost sebagai hasil dari suatu sistem yang baru ya, yang di-upgrade atau yang dikonsolidasikan dengan banyak sistem. Nah, gross benefit-nya secara gross itu dapat dihasilkan ya pada proses dial ini ya, proses pengecekan ini. Sampel calculation-nya adalah full-time equivalent headcount yang disupport dikali dengan average burden rate, kemudian ditambah dengan ongoing software license and maintenance cost, kemudian ditambahkan dengan kredit yang dihindari cash-nya untuk peralatan-peralatan for the future ya, ini terkait dengan investasi. Jadi kita melihat berapa lama sih suatu peralatan teknologi informasi itu bisa diutilisasi ya, sehingga optimalisasi itu bisa didapat.
Atau ketika kita mau melakukan material discount ya, solusi yang dilakukan secara strategik dalam proses order ya, dalam proses membeli material-material yang akan kita pakai untuk layanan atau produk kita. Kemudian juga risk avoidance, ini bagian dari business value dials ya, secara yang lebih kecil. Kemudian ada juga scrap reduction, ini solusi yang dilakukan untuk mereduce pemubaziran ya dari produk-produk manufacturing. Kemudian juga ada capital hardware atau software avoidance ya, menghindari membeli hardware software sebagai hasil ya dari strategic digital consolidation. Nah, dalam banyak kasus ini ujung-ujungnya ke arah cloud computing ya. Ataupun kita bisa melakukan business dial dari sisi factory uptime ya, solusi untuk mengefisiensikan atau mengoptimalkan pemanfaatan dari mesin ya. Kemudian ada unit dan other cost avoidance, menghindari pembiayaan yang berlebihan. Ataupun kita bisa memakai business value dan revenue increase dengan time to market, fokus untuk memastikan atau accelerating teknologi yang ada di company yang sifatnya leadership ya, dalam hal organisasi ya. Kemudian ada optimalisasi existing market ya, di mana solusi ini ditawarkan untuk meningkatkan atau adding revenue unit ya. Kemudian open new market, market-market yang sebelumnya belum kita sentuh ya, atau belum kita offer atau kita tawarkan solusinya. Ataupun melakukan proses cross-selling, di mana kita menjual produk yang terfasilitasi dengan produk-produk yang saling mendukung complementary. Seperti misalnya, ini kita bisa lakukan horizontal atau vertikal ya. Misalnya kita jual apa ya, jual gampangnya misalnya ayam ya. Kemudian apa nih, selain makan ya pasti ada minum ya. Jadi yang complementary. Jadi kita kerjasama dalam hal minumannya ya. Kemudian kita booking dalam bentuk paket. Kemudian ada pemilihan vendor ya. Ini untuk bisnis dial working capital ya. Days of inventory ini adalah strategi atau solusi yang bisa dilakukan untuk mereduce ya inventory lead, work in process ataupun raw material inventory ataupun days of receivable, days of sale outstanding. Ya, jadi secara lebih dalam kita coba tentukan ya masing-masing aktivitas ya, itu apa bisnis dialsnya ya, dan value tadi ya secara makro itu kita identifikasikan dengan proses klasifikasi ya. Kemudian dalam penerapannya ya kita lakukan business dials dengan mendefine ya atau mendefinisikan atau mengidentifikasikan apa-apa strategi yang tepat yang bisa kita lakukan ya, dan ya harapannya efisiensi dan juga agility itu bisa didapatkan ya. Jadi proses value delivery itu selalu dimulai dari proses klasifikasi, yang klasifikasinya itu mengakar kepada proses mengharapkan efisiensi dimunculkan dan juga agility dia didapatkan oleh perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.